Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh sedikit maksud saya supaya saya bisa mengikuti iramanya Pak Pendeta. Ya, ini Bang Silakan. Suma ini orang berkarisma. Jadi Biasa aja Pak saya Pendeta. justru banyak belajar. Ya kan, jelaskan Yesus itu adalah nabi. Iya, saya lihat pada Ibrani pasal 1 ayat 1. Yang menjadi perantaranya Allah adalah nabi-nabi. Jadi Yesus itu seorang nabi seperti contoh begini. Dia menyampaikan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Abraham belum ada, aku telah ada. Jadi yang berbicara itu adalah roh yang Allah taruh di dalam dia. Iya. Jadi dia adalah utusan atau malaikat Jibril itu sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh Allah di dalam dia. Seperti saya telah sampaikan terlebih dahulu, jabatan Yesus itu adalah Kristos, artinya yang diurapi, yang diberikan kuasa, yang diberikan otoritas dari Allah itu sendiri. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut hemat saya, bahwa Yesus itu setelah dilahirkan dan dibaptis, burung merpati menyertai dia. Sejak saat itu dia dikuasai oleh roh utusan Allah itu sendiri. Jadi dia itu adalah hikmatnya Allah. Begitu. Bukan berarti firman menjadi manusia. Itu pandangan pribadi saya. Bukan berarti firman menjadi manusia, tetapi firman yang adalah roh Allah masuk di dalam dia. Dengan contoh seperti saya telah sampaikan tadi. Ya, saya pikir sampai di situ dulu. Oke, baik. Makasih Pak atas paparan-paparannya terkait dengan apa yang Bapak imani dengan takaran keimanan terhadap kondisi Yesus yang sesungguhnya. Saya rasa warnanya itu hampir sama coraknya dengan iman kami Islam. Kalau di dalam pengajaran kami memahami bahwa ada manusia mulia, ada manusia suci yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalal li Bani Israel. Jadi sosok Nabi yang suci ini kemudian kami kenal dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam, yang kata Allah tiada lain hanyalah seorang hamba Allah. Jadi Nabi Isa adalah Abdullah yang kemudian diberi nikmat kenabian kepadanya sesuai dengan corak yang Bapak Pendeta sampaikan tadi. Jadi Nabi Isa ini memang memiliki kedudukan yang spesial di tengah-tengah kaum Bani Israel, di mana Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana mereka adalah umat yang senantiasa diberikan keistimewaan oleh Allah, ya, karena pada mereka itu selalu diutus nabi-nabi dan juga kitab suci. Lalu kemudian terkait dengan pemahaman kami terhadap beliau Nabi Isa alaihissalam, Allah juga mengatakan begini, wa innahu la ilmun lisa'ah wala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi beliau Nabi Isa alaihissalam ini ditekankan di dalam Al-Quran adalah menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu kemudian seruan Allah, fattabi'un, jangan ragu, fala tamtarunna biha, jangan ragu. Lalu kemudian
Allah mengatakan di dalam pernyataan Al-Qur'an ini, hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Memahami bahwa Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat kemudian. Wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Lalu kemudian lebih jauh kami memahami, walamma ja'a Isa bil bayyinah qala kad ji'tukum bil hikmah. Ya, ini seirama dengan yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, bahwa ketika Nabi Isa datang membawa keterangan, dia menyatakan kepada Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Dan kedatanganku untuk menjelaskan kepadamu Bani Israel sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Nah, ending dari pengajarannya kepada Bani Israel, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dia, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'abudu, maka mari, yuk kita sama-sama menyembah kepada Allah. Haza, ini siratul mustaqim, jalan petunjuk yang lurus. Nah, ini yang kemudian kami pahami. Islam datang itu tidak didahului oleh kajian-kajian, kemudian menentukan atau memilih dalil-dalil dalam kitab-kitab sebelumnya, lalu dirangkum dalam sebuah kitab yang kemudian kami sebutkan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu datang secara berangsur-angsur, menceritakan sesuatu yang kami belum tahu sebelumnya, lalu kemudian dengan berdampingannya Kristen dan Islam, barulah kami melihat dengan mata kepala, oh ternyata apa yang diurai di dalam Al-Quran, itu juga diurai dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab terjemah. Bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, membawa hikmat, kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, dan mengajak Bani Israel memahami dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Jadi corak ini kemudian, ya banyak di antara teman-teman Kristen, Yudaism, yang kemudian menjadi mu'alaf karena menemukan adanya corak yang sama, warna yang sama antara pengajaran Al-Quran dan lain hal di dalam Bible yang kemudian berkesesuaian dengan Al-Quran. Namun di dalam Bible itu tidak semuanya berkesesuaian, oleh karena adanya ajaran Paulus yang kemudian mengajak manusia untuk menuhankan kepada Yesus yang adalah utusan Allah. Saya kira begitu pandangan saya secara umum, Pak Pendeta. Kiranya bisa diluruskan ketika ada yang keliru dan ditambahkan jika ada yang kurang. Silakan. Saya pikir Pak, itu sudah pas itu. Tidak ada lagi yang dibantahkan. Cuman saya ingin Masya Allah. Ya, silakan. menambahkan saja Pak gini ya. Menambahkan, Anda telah singgung bahwa banyak yang mualaf oleh karena mendengarkan apa yang Anda katakan itu. Itu tidak salah. Kenapa? Rata-rata orang yang mualaf itu, mereka masuk Islam karena mengikuti Yesus Kristus. Saya berikan contoh. Kenapa banyak orang yang mualaf? Pertama, Yesus pernah bilang begini, Allah satu-satunya Tuhan dan aku Yesus adalah utusan. Dan banyak para pendeta keliru, saya katakan keliru. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Tidak ada. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus itu datang ke dunia tidak merombak Torah, tapi menggenapi. Pengertian menggenapi terungkaplah Yeremia pasal 31 ayat 33. Pada hari-hari terakhir aku akan menaruh hukumku pada hati mereka. Nah itu hal yang merupakan dalil yang berdasarkan kepada Isa Al-Masih itu sendiri,
yang dipegang oleh sahabat-sahabat saya Muslim. Lalu ketiga, Yesus Kristus itu mengajarkan dalil yang dipegang oleh Islam itu sendiri. Misalnya, satu ketika Yesus Kristus, dia membasuh murid-muridnya, kaki mereka. Lalu Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu tidak melakukan hal ini, kamu tidak bisa berada pada kerajaan Allah. Dan pada dasarnya sebetulnya, siapa yang melakukan hal itu? Muslim atau Kristen? Justru yang melakukan itu adalah Muslim. Karena mereka sebelum beribadah, wudhu, bukan cuma kaki dibasuh, tetapi bagian tubuh itu. Ini menunjukkan hal-hal yang perlu dibenahi, hal yang kotor kita harus bersihkan. Lalu selanjutnya, Isa Al-Masih itu mengajarkan dalil doa dan penyembahan yang benar dalam bentuk praktika cara berdoa yang benar. Yesus menundukkan kepalanya sampai kepada dasar bumi, lalu murid-muridnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ini juga justru pada umumnya merupakan dasar oleh orang-orang Muslim yang mengikuti Yesus. Jadi saya mengetahui persis bahwa Muslim itu yang paling tepat adalah pengikut Kristus atau Yesus. Bukan berarti saya katakan Kristen tidak pengikut Yesus, tetapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh Muslim. Dan dalam kitab Injil ini Yesus Kristus tiap kali dia masuk rumah, dia menyampaikan salam. Salam, apa artinya? Assalamualaikum. Dan ini merupakan ketegasan. Saya bangga, Pak, orang-orang semacam ini. Dan itu dasar dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Lalu selanjutnya, Yesus Kristus itu disunat. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Muslim, tetapi tidak dilakukan oleh Kristen. Ini bukan masalah dunia alam roh, sehingga sunat saja, harus hati saja, bukan sebetulnya. Sebetulnya pengikut Kristus, ikutilah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu Yesus Kristus sendiri dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Ini dalam kalender Yahudi itu sebetulnya 1 bulan. Dan tidak ada orang Kristen yang mengikuti ini selain Muslim. Justru saya bangga. Lalu, kalau Yesus itu pada saat dia dikuburkan, dia dibungkus dengan kain lampin, kain putih, ya. Tapi sahabat-sahabat saya pakai baju broid, pakai baju jas, tetapi justru Muslim itu searah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sementara ada gangguan ini ya. Halo, bisa mendengar saya? Bisa. Halo, masih dengar? Murid itu adalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu merupakan bahasa turunan bahasa Aramaik yang saya yakini itu adalah bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Ada hubungan dengan bahasa Ibrani. Dan
selain Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab itu, doa juga berbahasa Arab. Saya pikir-pikir, kepercayaan Abraham itu dengan bahasa Aramaik itu diperpanjang sehingga ketemu orang-orang Muslim yang berbahasa itu. Lalu dalam kitab suci, Rasul Paul pernah mengungkapkan, hendaklah kamu berketopong keselamatan. Dalam bahasa Inggris, helmet, itu penutup kepala. Jadi Yesus Kristus itu kalau berdoa dia masuk bait Allah, dia membungkus kepalanya. Dan itu dilakukan oleh para Muslim, justru para Kristen menolak hal itu. Jadi kesimpulannya, siapa sebetulnya pengikut Yesus itu? Muslim atau Kristen? Ya, pada dasarnya Muslim. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu, saya pikir suatu dalil yang berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sampai di sini dulu. Masya Allah. Makasih banyak Pak Pendeta. Namun saya minta maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi gini, kenapa kemudian ketika saya gambar tadi dihapus tadi, ya, muncul tiba-tiba begitu. Iya, iya. Iya. Jadi biasanya gini Pak Pendeta, di dalam Al-Quran kami itu tidak ada keraguan. Ada Bible, ada perjanjian lama ataupun tidak ada perjanjian lama, juga demikian juga perjanjian baru. Al-Quran tidak ada intervensi atau Al-Quran tidak terikat dengan pengabaran-pengabaran yang kemudian muncul di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang memberikan petunjuk hudal linnas kepada manusia. Jadi ketika kemudian perjanjian lama, perjanjian baru itu dihapuskan di atas muka bumi, misalnya tidak ada lagi kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu, umat Islam itu tidak pengaruh. Karena kenapa? Yang menjadi pedoman acuan kami itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kemudian sebagai kristolog saya senantiasa selalu mengambil dan mengarahkan pemahaman-pemahaman teman-teman Kristen kepada Bible? Karena kalau saya menggunakan Quran, mereka sudah pasti menolak. Maka saya memberikan gambaran dalam Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menyatakan diri kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, contoh misalnya di dalam Ulangan 18 nomor 19. Ini indikasi kuat bagi orang-orang yang senantiasa memperhatikan keselamatan dunianya lebih-lebih terhadap keselamatan akhiratnya. Dikatakan di data ini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Artinya gini, ada Nabi di luar daripada Nabi-Nabi Bani Israel yang akan datang, yang senantiasa menyampaikan firman dengan mengatasnamakan Allah. Jadi setiap dia membacakan firman, selalu membawa nama Allah. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Artinya, Nabi ini akan membawa sebuah dalil-dalil, akan membawa firman-firman di mana firman itu akan senantiasa dibarengi dengan nama Allah. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan ya, asayadabber bismi anochi. Jadi Nabi ini akan selalu mengucapkan kata bismi pada saat beliau sang Nabi menyampaikan kalam, menyampaikan firman. Ini jelas indikasi yang sangat kuat. Berarti Nabi yang sama seperti Musa adalah Nabi yang membawa kata bismi di dalam penyampaian kalamnya, di mana setiap orang yang tidak mendengarkan kata bismi yang dibawa oleh Nabi akan dimintai pertanggungjawaban, akan dituntut di kemudian hari. Ini pernyataan Allah di dalam pengabaran Ulangan 18:19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi tersebut demi namaku, ya, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini pernyataan yang kemudian diimani teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan. Wehaya hais aser lo yishma el dahabre aser yedaber
Bismi anoki edros meinmo. Artinya bahwa ada nabi yang akan datang dengan membawa nama Allah. Makanya Al-Quran itu setiap kali diucapkan senantiasa selalu kemudian dimulai dengan ucapan basmalah. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhiza min walada. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan menyebut nama Allah, maka lillahi ayattakhiza min walida. Mawalada. Tidak patut bagi Allah mempunyai keturunan. Tidak patut bagi Tuhan berkembang biak. Tidak patut bagi Allah mengalami pertumbuhan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Subhanahu, Allah itu maha suci. Ya. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya kun, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Sama seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Yeremia 33 nomor 9. Aku berfirman, maka semuanya jadi. Aku berkata, maka semuanya ada. Inilah yang kemudian kami umat Islam memahami bahwa mustahil bagi Allah kemudian merendahkan dirinya untuk menjadi makhluk. Kalau Allah menghendaki keselamatan bagi seluruh umat manusia, maka Allah cukup mengatakan, kun fayakun. Selamat, maka selamatlah semua. Allah tidak perlu mengatakan kemudian aku harus jadi makhluk, aku harus jadi manusia, menyelamatkan manusia. Kalau aku ingin menyelamatkan monyet, aku harus menjadi monyet. Menyelamatkan kalangan ayam, aku harus menjadi kalangan ayam. Menyelamatkan makhluk bernama manusia, aku harus jadi manusia. Tidak berguna bagi Allah, tidak berlaku bagi Tuhan pencipta alam semesta hal yang sedemikian itu. Lalu kemudian ketika dikatakan di dalam nubuatan, seorang nabi yang sama seperti Musa ini akan mengucapkan pengucapan kalam, diawali dengan pengucapan bismi, namaku. Nabi inilah yang sama seperti Musa. Nah, kita bisa melihat siapa nabi yang kemudian setiap dia memberikan kalam, mengucapkan firman, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apa setelahnya dia bacakan? Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kita kembali kepada satu petunjuk, kepegangan, ketetapan Allah yang tidak ada kemudian perselisihan antara engkau dan kami. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain Tuhan kita, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini kemudian kenapa kami umat Islam itu Bapak tidak mudah kemudian terpengaruh dengan ajakan-ajakan ataupun ada intrik yang dilakukan oleh umat lain yang kemudian ingin menjadikan kami itu meninggalkan agama kami, itu sangat sulit. Karena kami memahami bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya pedoman hidup yang kemudian bisa menjadi penawar bagi semua masalah yang ada di atas muka bumi yang dihadapi oleh umat manusia. Oleh karena itulah kemudian di dalam Al-Quran diterangkan tentang apa yang kita bahas hari ini, bagaimana kemudian sosok yang datang kepada Bani Israel untuk mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Fattakullah wa ati'un. Takutlah, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Ketaatan kemudian yang diharuskan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel kembali kepada apa yang menjadi poin yang selalu diperbincangkan, yaitu Matius 5. Yesus ketika ditanyai juga di Matius 16, ketika dia ditanyai, seperti apa aku bisa memperoleh hidup yang kekal, wahai guru? Yesus kemudian mengarahkan orang-orang ini untuk senantiasa kembali kepada pengajaran hukum Taurat. Lalu kemudian Yesus menekankan
Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari ketetapan, dari hukum Tuhan, ya, dari aturan Tuhan, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Lalu barang siapa, namun sebaliknya barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang mengamalkan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Artinya kerajaan Allah, artinya surga. Ini yang kami pegang, ini yang kami pahami, bahwa fenomena yang ada saat sekarang, teman-teman Kristen beralih keimanan yang tadinya harusnya berfokus bertumpu kepada pengajaran para nabi, masuk kepada pengajaran Paulus yang disebut Rasul, yang mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka semua hukum Taurat, apapun yang ada yang terkandung di dalamnya, ketentuan dan hukum-hukumnya, itu semua dihapuskan, dibatalkan, demi untuk kemudian mendudukkan Yesus anak Maria ini sebagai Tuhan. Nah, ini yang menjadikan kita berbeda. Sama-sama mengimani adanya kitab terdahulu, sama-sama mengimani adanya Tuhan pencipta langit dan bumi, sama-sama mengimani adanya utusan Tuhan, namun pembeda antara umat Islam dan Kristen, utusan di dalam Kristen itu bisa berubah menjadi Tuhan, dan Tuhan di dalam ajaran Kristen itu bisa berkembang biak. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Kiranya mohon saya diluruskan kalau ada kesalahan yang menurut Bapak itu adalah sebuah kekeliruan yang perlu untuk ditangani segera. Silakan. Ya, betul Bang Suma bilang bahwa banyak Kristen menjadikan Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta, Tong Yang, artinya sesamahan. Namun, kalau saya perhatikan dalam bahasa asli, kata Tuhan itu kurius, kita sama-sama telah tahu. Feminimnya ada kuria. Kurius adalah Tuhan. Jadi, sebutan Tuhan terhadap Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak perlu ragu lagi, kan ada bahasa sebagai pengantar, bahasa Inggris. Kata Lord, saya telah terangkan terlebih dahulu. Di Britannica Raya, ada seorang yang kaya raya membagi-bagikan roti. Dan sejak saat itu, mereka sebut dia Lord. Lord artinya Tuhan, seorang yang kaya raya yang memiliki hikmah. Jadi, kata atau sebutan Tuhan Yesus itu tersesat. Tetapi yang benar Tuhan Yesus. Jadi ini kritikan bagi Kristen. Saya Kristen. Namun banyak hal yang harus dibenahi. Kenapa? Ini harus dirubah. Tuhan Yesus. Karena hukum Torah itu menegaskan 10 hukum, 10 dalil. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Jadi ketika kita sebut Tuhan Yesus ini sudah ada 2 Tuhan. Lalu ada tambah lagi Allah Roh Kudus. Ini sudah sesat ini. Jadi yang sebetulnya adalah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Sang Pencipta. Kembali saya singgung Matius pasal 28:19. Itu sebetulnya bukan 3 Allah, tetapi itu hierarki antara Allah dan Anak dan Roh Kudus. Namun Allah sebagai Bapa disebut Bapa karena Bapa penanggung jawab sumber segala sesuatu. Dia adalah Allah yang menganugerahkan hikmat kepada Yesus, yang memberikan roh kepada Yesus, yang mempercayakan bernubuat kepada Yesus, yang disebut firman Allah. Lalu Roh Kudus pada Kisah pasal 2, 120 murid diberikan Roh Kudus. Artinya roh itu berasal dari Allah. Kalau Roh Kudus berasal dari Allah, itu bukan Allah itu sendiri, tetapi
tetapi utusan, atau dalam perjanjian lama adalah Jibril. Jadi saya justru mengakui Bang Suma bahwa hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti telah saya bacakan dari awal. Amos pasal 5 ayat 27b. Tuhan namanya Allah. Jadi hanya ada satu Sang Pencipta. Sedangkan dalam perjanjian lama itu sendiri ada kata Yahweh. Orang-orang Yahudi menyebutkan itu adalah nama Allah. Tetapi sesungguhnya sebelum segala sesuatu diciptakan, kata Yahweh itu tidak ada. Yang ada adalah Allah itu sendiri. Jadi siapa Sang Pencipta punya nama adalah Allah. Kenapa Yahweh itu muncul? Karena Allah mengeluarkan nur, Allah mengeluarkan sinar, Allah berbicara kepada orang Israel sehingga suara itu mereka sebut Yahweh. Itulah etimologi daripada kata Yahweh. Yahweh itu sendiri menunjuk kepada Allah yang esa itu sendiri. Serta Yohanes pasal 17 ayat 11. Nama Allah telah diberikan kepada Yesus itu sendiri. Jadi ini nama, bukan Allah itu sendiri. Jadi Yesus diberikan hikmat, Yesus diberikan roh, Yesus dipercayakan untuk bernubuat. Sekali lagi, Yesus bukan Tuhan, tetapi utusan atau nabi. Sampai di situ dulu Bang Suma yang cerdas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Benar. Ini saya jadi ingat Bu Khairah. Ya. Ingat Bu Khairah, ya, seorang pendeta yang membenarkan kerasulan Muhammad SAW. Masya Allah. Lanjut Bang Yuma. Apresiasi, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ya. Baik, Muhammad kan artinya pemuja. Ya. Muhammad kan artinya pemuja. Pemuja Ya. Allah. Lalu Muslim artinya penyembahan kepada Allah. Islam atau oknum menyembah kepada Allah. Muslim adalah oknum yang menyembah kepada Allah. Jadi semua orang itu mesti jadi Muslim. Maksudnya itu menjadi penyembah Allah. Begitu. Kristen adalah Muslim, penyembah Allah. Yahudi adalah Muslim, penyembah Allah. Etimologinya itu begitu, Pak. Masya Allah. Jadi terima kasih banyak Bapak Pendeta dan C Mumek ya. Baru kali ini saya menemukan seorang gembala atau seorang pendeta dari kalangan Kristen yang kemudian mampu mengurai kemudian ajaran Yesus yang sesungguhnya, mengajarkan tauhid. Nah, inilah yang kemudian menjadi seruan Al-Qur'an untuk kepada ahli kitab agar kembali kepada satu pegangan antara Islam dengan kaum terdahulu atau umat terdahulu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, inilah salah satu pendeta yang kemudian memahami benar-benar pengajaran Yesus. Artinya tinggal mendalami nanti, Pak Pendeta, mungkin ada sesi nanti kita akan mendalami apa yang kemudian menjadi pesan suci Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada Roh Kudus yang kembali datang ke atas muka bumi yang mengingatkan manusia ucapan-ucapan Yesus kembali. Masya Allah. Nanti kita akan ulas itu dengan Pak Pendeta dan C, siapakah Roh Kudus yang dimaksud yang kemudian mengingatkan ucapan Yesus. Kalau kami sedikit saya mengurai tadi, saya sudah mengatakan bahwa
apa yang pernah Yesus uraikan kepada Bani Israel itu kembali diuraikan oleh Roh Kudus di dalam Islam. Apa itu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Ini juga Yesus sudah sampaikan kepada Bani Israel, bahwa katakanlah kepada mereka, wahai Maria, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini Rabbi wa Rabbukum. Ini pengajaran yang kemudian indikasinya sangat kuat bahwa ketika Yesus menubuatkan, Roh Kudus itu akan datang dan akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Dan ternyata perkataan-perkataan Yesus tentang tauhid, tentang kenabiannya dia, tentang kerasulannya dia, itu semuanya terkumpul di dalam Al-Quran, tersirat di dalam Al-Quran. Sementara di dalam pengajaran oknum yang lain, ya, itu justru mengajarkan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Yesus itulah pencipta itu sendiri, dengan berbagai macam embel-embel yang kemudian diiringi dengan pemahaman-pemahaman filsafat, di mana Tuhan itu bisa datang menjadi makhluk. Masya Allah. Nanti saya minta sesi di mana ada ruang untuk Bapak Pendeta mengurai Yohanes 14 nomor 26, makhluk yang datang yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri selain daripada apa yang dia dengarkan. Di dalam Yohanes 16 di situ sangat jelas antara nomor 7 sampai nomor 15 itu diterangkan bahwa Roh Kudus ini atau Roh Penolong ini ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang didengarkan, yang dikhususkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada manusia. Saya kira itu sangat jelas. Yang pada intinya kemudian adalah kembali kepada uraian saya yang awal, kami umat Islam tidak pernah tahu menahu apa itu perjanjian lama. Kami tidak pernah tahu apa itu perjanjian baru. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sama sekali tidak pernah mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru. Namun kemudian ilham wahyu datang untuk menerangkan kemudian apa yang ada dalam Al-Quran. Dan dengan berjalannya waktu, duduklah kita membicarakan tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab sebelumnya, dan apa yang termaktub di dalamnya. Kita urai, kita bahas, kita sampaikan, untuk kemudian menjadi edukasi dua umat ini, dua golongan umat ini, antara Islam dan Kristen. Saya kira begitu, Pak Pendeta. Mungkin ada masukan dari teman-teman kita Muslim yang lainnya. Dari saya sudah cukup, saya rasa ya, di mana apa yang diuraikan oleh Pak Pendeta itu adalah merupakan satu gambaran yang jelas bahwa Yesus itu adalah penganut Taurat, penganut tauhid yang sangat kuat, dan Yesus juga diakui sebagai Muslim yang taat, yang berserah diri kepada Allah. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain. Aku sedikit gerunda dulu. Pak Munir, mungkin kita jadwalkan ya untuk dengan Pak Dance, betul? Sudah cuma? Iya. Kita jadwalkan ya, mungkin kapan ya kita atur waktunya, Pak ya? Saya pekan depan karena 2 hari ini saya di Gunung, biasanya hari Sabat Ahad. Oke. Lanjut Pak Munir. Pak Dance masih monitor, Pak Dance? Pak Dance? Ya. Ya, nggak betul. Jadi gini Pak Gerunda Zuma. Jadi Pak Dance ini memang sudah 100% ya kan, meyakini Islam tuh mungkin lebih yakin daripada Kristen. Tapi ada satu ganjalan. Ada satu ganjalan yang membuat dia itu enggan gitu, untuk berpindah dari agamanya. Salah satunya ini. Dia itu masih meyakini bahwasanya di dalam diri Yesus itu ada roh ketuhanan. Nah, itu nanti ya yang saya yakini tapi mau konfirmasi dulu ke orangnya kan. Ini kebetulan orangnya nggak ada gitu. Ada masih ada itu, masih ada. Ada. Pak Dance? Masih ada. Monitor Pak Dance? Menjauh. Pak Dance monitor Pak Dance. Nah, ya. Jadi saat Yesus disalib gitu kan, roh ketuhanan itu keluar. Ada yang keluar dari dalam diri Yesus. Ya itu sih. Cuman yang satu itu aja, bahwasanya dia masih meyakini bahwasanya Yesus itu masih ada sisi ketuhanannya, ada natur ketuhanan dalam roh ketuhanan. Iya, mungkin begini, sederhana sih sebenarnya untuk kemudian mengurai bahwa pada diri Yesus itu adalah ada roh ketuhanan. Sebenarnya gini, kita harus memahami dulu Tuhan itu roh atau bukan roh.
Nah, ini yang perlu didudukkan perkaranya dulu. Karena kalau kita di dalam ajaran agama Islam ada yang noise. Kalau kita di dalam ajaran agama Islam, roh itu adalah ciptaan Allah. Roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan Allah. Sama seperti yang diterangkan di dalam kitab Zakaria 12 nomor 1. Bahwa roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh ciptaan Allah. Nah, sekarang kita ingin dudukkan Yesus ini sebagai apa dulu? Apakah dia Tuhan atau dia ciptaan atau dia manusia? Kalau dia adalah manusia, berarti roh yang ada pada dirinya itu adalah roh ciptaan Tuhan. Ini dulu yang perlu dipahami. Adapun aspek keistimewaan yang dimiliki oleh Nabiullah, ya, oleh Nabi Allah, oleh utusan Allah, oleh Rasulullah, oleh Nabi atau Rasul Yesus, itu adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Makanya kemudian dia terlahir tanpa ayah. Itu satu keistimewaan. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Lalu kemudian dia mampu membangkitkan orang mati. Dia kemudian membuat orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Namun sebelumnya, itu ia lakukan dengan seizin Allah. Nah, kalau roh yang ada pada dirinya dikatakan itu adalah Tuhan itu sendiri, maka tidak mungkin kemudian Yesus berdoa. Tidak mungkin Yesus meratap. Tidak mungkin Yesus itu meminta kepada Allah, mohon izin kepada Allah. Tidak mungkin kemudian Yesus itu mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nggak mungkin. Kenapa? Karena jasadnya Yesus tidak akan mungkin bercakap-cakap, berkata-kata tanpa bimbingan roh. Berarti yang mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku adalah roh yang ada pada diri Yesus. Karena mayat Yesus tidak mungkin berkata-kata. Mayat tidak mungkin takut kepada malaikat. Nah, sementara di dalam pengajaran Lukas, Yesus itu takut kepada malaikat. Apakah jasadnya yang takut atau rohnya? Tentu kedua-duanya. Karena kalau tanpa roh, hanya jasad tidak akan mungkin takut kepada siapapun. Jadi yang ada pada diri Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Al-Quran menerangkan demikian, begitu juga Bible menerangkan seperti itu. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ada yang noise. Coba kita lihat. Bagaimana kemudian ketika Gabriel datang pada bulan ke-6. Maria, aku adalah utusan Tuhan yang datang kepadamu, mengabarkan agar engkau mengandung engkau mengandung anak laki-laki. Apa yang diuraikan oleh Maria? Mana mungkin aku hamil? Aku adalah perawan. Aku bukan pesina. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Aku nggak punya suami. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Ya, kuasa Allah berada di atasmu. Roh Allah berada padamu. Artinya apa? Allah kekuatannya, spiritnya, peneimanya bekerja pada diri Maria. Nah, apakah pada saat Gabriel datang kepada Maria, Yesus sudah ada? Tidak. Tidak ada Yesus di situ. Nah, berproseslah kemudian, lalu kemudian ditiupkan roh ke dalam janinnya, lalu kemudian dia hidup. Makanya dikatakan di Zakaria 12 nomor 1, bahwa roh yang ada pada diri manusia, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, apa buktinya Yesus ciptaan? Satu, dia manusia. Itu dulu. Karena Tuhan tidak mungkin manusia. Tuhan tidak mungkin anak manusia. Jadi Yesus ini adalah manusia, maka sudah pasti dia bukan Tuhan. Adapun rohnya, yaitu dia. Roh yang spesial, yang dicipta oleh Allah, yang dikhususkan hanya kepada beliau. Makanya dia katakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dalam kemuliaan yang aku miliki, ya, sebelum dunia ini ada. Kenapa bisa demikian? Karena roh yang dimiliki Yesus itu adalah roh spesial yang dicipta untuk dia. Tidak semua orang diberi roh suci seperti roh yang ada pada diri Yesus. Tidak semua. Hanya yang ada kedudukan sebagai Kristus, Al-Masih, orang yang diurapi, ada orang-orang yang kemudian mendapatkan hal yang spesial dari Allah. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 4. Kamu berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4:2.
1 Yohanes 4 nomor 2 maksud saya. Yesus berasal dari Allah. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam Yohanes 12 nomor 50, Bapa berfirman kepada Yesus. Lalu dikatakan lagi 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. Nah, siapa kami ini? Tidak mungkin jasad saja, tapi roh kita juga berasal dari Allah. Ini dalil-dalil yang kemudian tidak bisa dipungkiri, karena masih ada tertulis di dalam kitab teman Kristen. Nah, lalu kemudian ketika dikatakan Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 15 nomor 15, Yesus mendengarkan dari Allah. Yesus mendengar firman dari Allah. Berarti yang mendengarkan di sini adalah roh yang ada pada diri Yesus. Coba, kalau Yesus tidak memiliki roh, apakah kemudian Yesus itu bisa mendengar? Mayatnya, jasadnya bisa mendengar? Tentu tidak. Kenapa? Karena pada diri Yesus tidak ada roh. Berarti yang mendengarkan firman dari Allah adalah roh yang ada pada diri Yesus. Berarti ada kekuatan lain yang berfirman yang kemudian didengarkan oleh roh ciptaan yang ada dalam diri Yesus. Jadi kalau dikatakan sudah mutlak memahami Islam itu agama benar, namun kesandung dengan adanya roh yang ada pada diri Yesus, sayangnya di dalam pengajaran Mazmur 22 yang dikutip dalam Perjanjian Baru kemudian Yesus berseru konon, Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang berseru di situ? Roh yang ada pada diri Yesus. Jadi ya sederhana sekali kalau kemudian filter yang kita gunakan untuk menitik semua ini adalah pesan Yesus. Kasihi Allahmu dengan segala akal budimu. Artinya pahami, ya, imani, jabarkan dalam kehidupanmu tentang ketuhanan dengan menggunakan akal sehat. Terakhir dari saya, Yesus itu bersyahadat. Jadi bukan cuma umat Islam itu yang bersyahadat, tapi bukan berarti syahadatnya itu sama persis harus menggunakan nama Rasulullah Muhammad SAW. Dia pun syahadat. Yesus itu bersyahadat. Namanya syahadatain. Persaksian tentang dirinya sebagai utusan dan persaksian Bapa sebagai pengutus. Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ada dua. Ini syahadatain. Ini kesaksiannya Yesus. Bapa mengutus aku utusan Bapa. Ya, ini jelas. Artinya bahwa Yesus mengakui, Yesus mempersaksikan Bapa satu-satunya Tuhan, dan dia mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, atau Yesus utusan Allah. Yesus Rasulullah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita jabarkan, apa yang dijabarkan oleh Yesus yang masih terekam di dalam kitab-kitabnya teman-teman Kristen, kalau dipahami dengan akal, maka niscayalah jika hatinya dilembutkan, ya, imannya dijernihkan, akidahnya kemudian dijernihkan, dimurnikan dengan kebenaran ilahi, maka tentu dia tidak akan pernah meninggalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa hidayah menjemput Islam sebagai dinul yang benar-benar diajarkan oleh seluruh para nabi. Demikian, silakan ditambahkan atau disanggah. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding-rinding saya dengar dari tadi ya semuanya. Ya setidaknya sudah mirip-mirip. Ada satu yang ingin saya sampaikan tentang roh. Silakan. Jadi begini, kalau bicara tentang roh yang ada pada Yesus, ya itu juga sebenarnya saya memahami. Tapi ini kalau jadi gagal paham jadi salah. Ketika kita orang Muslim pada tahapan-tahapan itu, dia akan mengerti. Ketika kita mendengar suara azan misalnya, ini contoh yang biasa kita dengar sehari 5 kali, tapi jarang kita pikirkan. Ada orang adzan, dia dengan lafaz hayya 'alas shalah misalnya, lalu kenapa kita berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hanya untuk berdiri saja saya tidak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Ya.
hanya untuk berdiri saja saya tidak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, artinya segala kemampuan yang kita miliki adalah milik Allah. Begitu yang ada pada Yesus alaihissalam, pada Isa alaihissalam, ya. Jadi apa yang dia miliki, pengetahuan, kemampuan atau kodrat, irodat yang ada pada Allah yang dilimpahkan kepada Yesus alaihissalam menjadi qadiran muridan, ya. Itu benar kalau semua berasal dari Allah. Apa yang keluar dari Allah, yang berasal dari Allah, ini disebut maknawiyah, kenyataan. Jadi Yesus sudah kenyataan dari Allah. Saya juga kenyataan dari Allah. Kenyataan adanya Allah hidup. Kenyataan saya ini hidup. Maka saya adalah kenyataan. Yesus juga kenyataan. Sama saja sebenarnya. Hanya ketika gagal memahami, seseorang mencari ada tasawuf, orang tasawuf yang mereka saya anallah, seperti saya adalah Allah. Itu mirip-mirip, hanya yang satu menunjuk kepada Yesus, yang lain mengatakan anallah. Ya, sebenarnya bukan begitu. Tetapi apa yang ada pada kita dan ada pada Yesus, ada pada Rasulullah, itu memang bermula dari Allah dan memang kenyataan dari segala esensi Allah itu sendiri. Tetapi ini menjadi maknawiyah, ada kenyataan-kenyataan yang sifatnya ditentukan oleh Allah atau kadarnya ditentukan oleh Allah. Ada yang diberi kelebihan dalam hal ilmu, tapi tidak dilebihkan dalam kefasihan. Bagaimana Musa, Harun. Ada yang diberi kelebihan bisa menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang, ya, seperti Ibrahim alaihissalam. Semua diberi kelebihan oleh Allah atas siapa saja yang Allah kehendaki. Maka benar sebenarnya kalau Yesus itu ya kenyataan begitu dari Allah. Bukan berarti Yesus itu Allah. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Ini barangkali ada umat Nasrani yang mendengar. Bukan berarti Yesus Tuhan. Bukan berarti saya Tuhan. Tapi saya adalah kenyataan dari Tuhan. Seperti sinar matahari yang ada pada saya yang membuat saya panas, membuat saya tidak sakit karena vitamin, karena apa. Yang hadir kepada saya bukan berarti saya ini matahari. Dan bukan pula sinar itu adalah matahari. Tapi sinar itu adalah kenyataan dari keberadaan matahari yang sesungguhnya. Itu. Jadi kenyataannya adalah sinar. Bahwa dia panas, nyatanya mana? Ini sinar. Jadi Allah hidup, nyatanya mana? Ini semua hidup. Maka cacing bisa hidup, semua bisa hidup. Ya, ini menjadi kenyataan dari kenyataan Allah. Disebutlah dengan istilah roh. Maka saya sebenarnya memahami ketika orang Nasrani berpaham, ada yang berpaham seperti itu. Oh, ada pada diri Yesus ini kenyataan. Apa? Yesus itu Allah. Sebenarnya bukan begitu. Dia adalah kenyataan daripada Allah itu sendiri. Barangkali Bang Dance masih mendengarkan. Tapi ini perlu dikaji lebih jauh karena nanti takutnya salah penafsirannya. Tapi setidaknya Bang Dance itu bisa nangkap itu, insya Allah. Satu, kedua Bang Dance, kalau masih mendengar ini, ada satu bahwa kami orang Islam ini nggak bisa masih mendengar Pak, masih mendengar. Okay. Nggak bisa disebut orang takwa, tidak bisa disebut orang bertakwa ketika tidak mengimani kitab terdahulu. Ya. Dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat berikutnya, ayat sekelang satu ayat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, orang yang demikian ulaika atas mereka ini petunjuk dan rahmat. Astagfirullahaladzim. Ayat berikutnya, ayat kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masyaallah. Sehingga orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, termasuk Injil, ya, termasuk Injil, begitu Bang. Jadi belum bisa disebut kita bertakwa di dalam Islam itu ketika seseorang itu belum mengimani hal tersebut. Nah, yang jadi permasalahan itu Injil yang mana sudah diuraikan oleh Bang Juma, itu Pak Dance, ya. Ya, sedikit Pak Alfred ya. Monggo. Aku tadi gini, tanpa konfirmasi dulu dari Pak Dance, tadi kan nggak ada monitor. Jadi
saya mau klarifikasi. Jadi menurut apa yang saya dengarkan dari Pak Dance ini, jadi saya tadi berspekulasi ya kan, bahwa Pak Dance ini meyakini bahwasanya Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Cuman ada perbedaan di dirinya Yesus berdasarkan dalil bahwasanya Yesus itu diciptakan oleh kalimatnya. Nah, kalimat Allah gitu. Maka disitulah perbedaan antara nabi-nabi yang lainnya dengan Yesus. Nah, disitu menurut pendapat saya tentang Pak Dance gitu. Apakah benar Pak Dance seperti itu? Apakah Yesus itu memiliki jiwa atau roh ketuhanan berdasarkan dalil Yesus itu diciptakan dengan kalimatnya, diciptakan dengan firman-Nya. Silakan Pak Dance ditanggapi, supaya nanti arah pembicaraannya nanti bisa terfokus ke situ kan. Gitu. Ya itu kelebihannya Pak, kelebihannya itu. Cuman dengan jelas, selain dia memiliki kelebihan, dia sama dengan Adam. Allah meniupkan rohnya kepada Adam. Demikian juga Isa Al-Masih itu ditiupkan Allah rohnya. Walaupun dia punya kelebihan, tetapi dia adalah Tuhan, Nabi. Karena dia berdoa kepada Allah. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin dia berdoa kepada Allah. Oke. Sekarang gini. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi rasul-rasulnya mengikuti Yesus itu berdoa kepada Allah. Oke, sekarang gini Pak Dance. Samakah roh yang ditiupkan kepada Adam dengan roh yang ditiupkan kepada Isa? Sama atau ada perbedaan? Ya, memang ada perbedaan. Karena Isa Al-Masih itu adalah ciptaan pertama. Sebelum roh-roh diciptakan, sebelum para malaikat diciptakan, Allah itu telah berimajinasi. Pada saat dia berimajinasi, pada saat dia berpikir, keluarlah nur, keluarlah cahaya. Dan itulah firman. Kalam Allah sendiri. Jadi dia punya kelebihan. Tetapi di samping kelebihan, sekali lagi saya katakan, dia adalah sebagai nabi. Oke, berarti ya, karena kan dalam Bible dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, berarti berdasarkan itu sampaikan itu adalah berasal dari Allah. Oke. Aku makin bukan berdasarkan diriku sendiri, tetapi hakimanku dari Allah. Oke, jadi sampai di situ dulu. Oke, jadi berdasarkan dalil-dalil itu, Yesus itu menurut Pak Dance masih memiliki kelebihan, natur ketuhanan. Betul nggak? Ya. Ketuhanan itu yaitu roh yang diutus di dalam dia. Jadi dia adalah hikmatnya Allah. Ya. Di dalam dia itulah keilahiannya. Ya. Di dalam Yesus ada keilahian. Oke, itu Bang Juma atau Pak Alfat. Jadi saya pernah saya sampaikan ilustrasi. Ilustrasinya begini. Air diisi pada gelas tetap gelas, air tetap air. Jadi utusan yang dari sorga, utusan yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah, dan Yesus tetap manusia. Ketuhanannya ketika roh Allah di dalam dia. Itulah hikmat Allah. Ya, paham saya Pak, yang Anda maksud. Begini, di dalam surat Ar-Rum 32, saya juga ditiupkan oleh Allah. Bukan hanya Yesus, bukan hanya Adam, termasuk kita manusia juga ditiupkan oleh Allah. Ya, rohnya. Kalau bisa roh ini sebenarnya, roh ini yang hanya sedikit Allah memberitahu kepada roh itu urusan Allah ya. Namun saya akan membicarakan sedikit tentang roh. Roh itu saya analogikan adalah energi. Seperti begini. Kenapa saya artikan seperti itu? Begini. Ketika kita berada di dekat gunung salju, dingin itu hadir kepada kita sehingga membuat kita dingin, kedinginan. Energi yang datang dari gunung itu sendiri. Tapi energi yang datang ini tidak bisa dikatakan itu adalah gunung.
Yang hadir kepada kita adalah gunung salju, bukan, karena itu hanyalah pancaran daripada atau akibat atau bukti kenyataan daripada dinginnya si gunung. Maka apa yang ada pada kita adalah kenyataan daripada begini. Dalam pemaknaan di Quran itu ada makna kolakna, ja'alna, fatoro, itu hal-hal yang berbeda, tapi saya tidak ingin membahas itu, kan ini bukan tempatnya. Maka apa yang datang daripada Allah itu kepada kita, entah dalam bahasa ditiupkan, dilimpahkan, atau diimdatkan, bukan amdat ya, tapi diimdatkan, itu memang berasal dari Allah kepada makhluk. Maka manusia dilimpahi dengan makhluk yang bernama manusia ini dilimpahi dengan limpahan yang lebih, seperti begini. Ayam hidup, manusia hidup, tetapi ada sifat yang tidak dimiliki oleh ayam, seperti pengetahuan, disebut ilmu, menjadi aliman. Maka apapun yang ada pada manusia, itu termasuk juga Yesus sebagai manusia, itu semuanya datang dari Allah. Tetapi Allah melebihkan yang banyak, melebihkan kelebihan-kelebihan yang banyak pada diri Isa alaihissalam. Sebagaimana juga Allah melebihkan kepada diri Isa dengan Musa dengan kelebihan, kepada Ibrahim dengan kelebihan. Masing-masing diberinya kelebihan, dan kadar-kadar ini berapa kelebihan yang mau Allah berikan menurut kehendak Allah itu terserah kepada Allah itu sendiri. Maka kalau Bang Dance tadi mengilustrasikan atau menganalogikan gelas yang diisi dengan air, yang ada air itu, air yang ada di situ adalah rahmat, ya, rahmat dari Allah berupa limpahan atau imdad yang dimiliki oleh Allah itu sendiri berupa kodrat, irodat, ilmu haid sama basor kalam. Nanti insya Allah teman-teman yang akan, kalau Bang Dance kepingin tahu, nanti mungkin teman-teman bisa menjabarkan lebih luas lagi ya. Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dalam ilmu ketuhanan Islam atau disebut tauhid, itu ada namanya ma'ani, ada namanya ma'nawiyah, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada suluhi kodim, ada tanjihi hadis. Nah ini nanti insya Allah kalau Bang Dance mau belajar ini sedikit demi sedikit, insya Allah Bang Dance akan memahaminya. Begitu saja, tapi saya salut, saya kasih apresiasi bukan buat Bang Dance dan buat teman-teman yang lain termasuk Bang Juma. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, memang begitu. Selamat sore Pak Dance. Ya kan di dalam PL Torah itu kan ada nubuat dan digenapi di dalam Injil. Nah, Al-Quran muncul itu untuk meluruskan. Jadi ketika kita memahami Al-Quran itu, kita akan dapat mengenal dan menguasai ilmu. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi Al-Quran itu bukan hanya hal-hal rohani, tetapi Al-Quran itu menunjukkan ilmu pengetahuan, baik dalam ilmu bahasa ataupun ilmu-ilmu yang ditemukan pada zaman sekarang yang belum terungkap pada zaman dahulu. Iya, saya kira itu betul semua apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya baik, Pak Dance sudah mengatakan tadi ya, tentang salut. Orang Islam itu Yesus sujud, orang Islam sujud dan lain sebagainya, yang dikatakan apa yang Yesus buat itu dilanjutkan, diteruskan. Orang Islam atas dasar Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad. Nah, apakah Pak Dance tidak juga memperhatikan tentang Yesus itu tidak makan babi, orang Islam tidak makan babi? Apa sampai di situ Pak Dance atau belum? Pak Dance mana ya? Ya Pak Dance kayaknya kemana nih? Gimana itu Pak Dance tadi? Kalau gitu
Ini Kalau sudah begitu ada gangguan Oh, iya. jaringan sini Pak. Jadi kita lanjut. Perlahan-lahan Itu saja. topik. Topik Insya Allah lain itu. hidayah sudah ada, celupan Allah sudah ada. Sibgoh. Ya sudah ada sibgoh. Perlahan-lahan saja. Oh, ya jaringan jelek ya. Baik. Kalau begitu mungkin mungkin saya sempat di Untuk saya Pak, untuk saya mengundurkan diri dulu. Nanti kita sambung di episode berikut. Seperti yang disampaikan oleh Bang Suma itu, apa tuh penghibur itu? ya. Lalu dengan Baik, apa yang baik. Anda telah sebutkan tadi itu. Sampai Tentang jumpa Pak Yesus Danja. Kristus. Mohon maaf Ya. Pak kalau ada salah-salah kata. Tentang makanan itu nanti kita sambung berikut. Jadi saya mau Terima kasih banyak Pak ya. mengundurkan diri dulu ya. Ya. Terima kasih Oke. Pak. Ya. Ya. Pak Dante, sebentar sebelum Anda beralih, boleh sedikit saya bertanya Pak? Ya, boleh. Oh ini admin mengatur sehingga tidak bisa video. Enggak, Iya, boleh. kunci video. Kunci ini. Pak Dance, monitor. Pak Dance, monitor. Pak Dance, monitor. Ya. Baik, pertanyaan sedikit Pak dari kami. Setelah panjang lebar Bapak menjelaskan kepada kami, pertanyaan saya sederhana. Apakah Bapak dalam tekanan bicara seperti apa yang selama ini kami dengar Pak? Ya jelas Pak. Ya begitu. Nggak dalam tekanan Pak ya? Begitulah dan cara Nggak dalam tekanan Pak, saya. mungkin ada orang Sesuai yang dengan mengancam. apa yang saya sampaikan itu, itulah yang saya tekuni. Masya Allah. Tidak sedang sakit Pak ya? Minum obat atau apa enggak Pak ya? Ya sehat Pak, sehat. Sehat, Karena apa alhamdulillah. yang saya sampaikan itu berdasarkan Bible. Baik. Jadi kita bicara berdasarkan Bible. Baik Pak, terima kasih. Itu saya yang pastikan. Jadi ke teman-teman mungkin dari Kristenan, dan ini karena kami agak baru Pak ya, dan karena baru ada orang Kristenan seberani Bapak menjelaskan apa dan itunya gitu kan, dan semua itu hampir saya katakan sangat berkesesuaian dengan Islam itu sendiri. Dan Bapak pun mengakui dari lisan Bapak bahwasanya Islam sangat berkesesuaian sejalan seiring dengan apa yang diterima oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Itu Pak ya, begitu Pak ya? Ya, siap. Secara pribadi Sampai Pak, jumpa saya lagi. ingin berdoa nih buat Pak Dance. Semoga Allah memberi kebaikan kepada Bapak di dunia dan akhirat ya. Amin. Oke, saya mengundurkan diri dulu. Terima kasih banyak Pak Dance. Terima kasih. Ya, kembali. Ya. Silakan teman-teman, mungkin ditutup aja dulu yang live. Mungkin ada yang live, silakan ditutup. Kita pamit sama netizen, silakan. Oh ya, tadi ada sedikit waktu katanya, sedikit momen tengah jalan ya, ada sesuatu yang tidak bagus untuk ditonton. Mungkin kepada teman-teman di Menara Siar, demi kemaslahatan perjuangan kita, kalau perlu dihapus, mungkin dihapus. Kalau bisa diedit, diedit. Itu hanya pemberitaan saja karena ada Iwan kita yang melaporkan demikian. Begitu Ahi ya, Ahi Juma? Iya, benar Ahi, benar. Ya. Masya Gambar Allah. apa ya? Gambar apa ya? Saya nggak Tadi lihat. beliau sudah Emang memaparkan tadi ada keislaman. apaan ya? Ada Tadi ada pemaparan apaan? video yang bagus, katanya ada di tengah jalan ada orang atau siapa oknum ya yang memberikan share gambar yang tidak bagus. Oh. Jadi demi kemaslahatan, tolong teman-teman mungkin diedit lagi, diperhatikan lagi. Ya jangan sampai kena bandet atau apa itu namanya gitu kan. Jadi dakwah kurang lancar. Itu insya Allah peringatan dari saudara kita sesama muslim. Itu Ivan, akhirnya semuanya. Tetap mungkin untuk akhir Jumat ya, kalau udah ya terima kasih. Terima kasih. Dilanjut yang lain.
Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita tutup ya sesi kali ini ya. Yang pada intinya apa yang kita dengarkan dari Bapak Pendeta Jance Mumek tadi, beliau menjabarkan satu konsep di dalam pengajaran Bible yang didapatkan, yang diarahkan kepada kondisi di mana Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai utusan seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Namun terakhir kita mendengarkan bahwa yang menghalangi beliau kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam itu karena pada diri Yesus itu ada roh ilahi yang kemudian menjadikan Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa, namun di dalam kebingungannya dia mengatakan bahwa Adam dan juga Yesus itu rohnya itu sama. Nah, itu sama. Lalu kemudian ketika kita sebagai kristolog ingin kemudian meluruskan pemahaman seperti ini, kita cukup memberikan dua data di dalam Perjanjian Lama, satu dan juga satu di dalam Perjanjian Baru. Di mana diterangkan di dalam Yeremia 32 nomor 27 begini. Sesungguhnya akulah Allah, Tuhan segala makhluk. Atau akulah Tuhan Allah segala makhluk. Bukan Allah Bang Suma. Allah SWT bukan Yahweh Alkitab. Beda. Jangan cocok logis seperti begitu. Iya, baik. Oke, maaf. Nanti kita akan urai itu, kawan. Jadi dikatakan bahwa teman kita ini mengatakan Allah itu bukan Yahweh, tapi sayangnya Lai menulisnya Allah, bukan Yahweh. Ya, itu protesnya jangan ke saya, tapi ke Lai. Entah apa tujuannya. Ya, dengar. Gimana? Karena begini, siapa ini? Karena dalam dengan siapa? Lex. Saya Alex, bicara, izinkan dulu Pak Juma, guru kami memberikan penjelasan kepada kami. Nanti kalau ternyata ada perlu ada sebentar baru mungkin masuk lagi. nanti aja. Tolong ya Pak Alex, Pak. Oke, nanti ditahan dulu nih kawan. 1 menit. Ya, 1 menit beliau. Silakan Pak Juma dilanjut. Oke. Di dalam Yeremia 32 nomor 27 diterangkan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Ya, kalau dalam konsep Islam, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jadi Allah itu adalah Tuhan segala makhluk. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah Yesus itu makhluk? Dia makhluk. Di mana diterangkan itu? Coba kita lihat satu ayat di dalam perjanjian baru ya. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu dikatakan makhluk dari debu, betul. Dia juga termasuk dari debu karena dia berjasad. Dia dikatakan juga makhluk dari surga, ada betulnya. Karena memang ini instruksi dari langit kemudian datang kepada Maria. Rohnya itu berasal dari roh yang diutus dari langit. Ya, sama seperti kita manusia, sama seperti Adam, sama seperti malaikat, semua dari surga. Jadi tidak ada porsi di mana Yesus yang makhluk ini menjadi Tuhan. Nggak ada. Baik dia itu makhluk dari debu, baik dia itu makhluk dari surga, yang namanya makhluk, dia semuanya kedudukannya adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 32 nomor 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Artinya sembahan segala makhluk. Mau dia makhluk surga, mau dia makhluk bumi, semuanya menyembah kepada Allah. Dan itu dipraktekkan oleh Yesus ketika dia hidup di bumi, dia menyembah kepada Allah. Demikian. Oke, yang tadi apa yang Anda baik, terima kasih ya Juma. Kritisin dari saya, silakan. Makasih ya. Terima kasih. Kritisi disebut jadi saya. Oke, monggo. Budak. Oke, Bang. Ya, siap. Pak Lex, silakan saya berikan waktu untuk Anda untuk menyanggah apa yang silakan Pak. Waktu untuk Anda. Ya. Banyak sekali yang disampaikan oleh Suma, tapi mungkin saya hanya ingat beberapa hal. Yang pertama, disampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam Islam tidak boleh mengutip kitab lain selain Taurat dan Injil. Karena apa? Tidak diamanatkan. Islam tidak mengenal kitab Yeremia, Yesaya, Yeskiel, dan sebagainya. Begitu pula tadi mengutip dari Korintus. Berarti kalian sudah melangkai amanat daripada isi Al-Quran sendiri. Nah, sementara Injil yang
diamanatkan dalam Al-Quran sampai sekarang masih abstrak. Kira-kira Injil yang diamanatkan, Injil seperti bagaimana? Karena Injil yang dalam Al-Quran yang diamanatkan itu masih bersifat abstrak, tidak pernah realitasnya tidak pernah ada sampai sekarang. Yang berikut, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kalian mencocok logikan antara Allah SWT Al-Quran dengan Allah Alkitab. Beda. Beda, sangat beda, jauh panggang dari api. Jadi ketika kalau misalnya kalian mau mendakwa tentang kalian punya iman, terserah. Mendakwa tentang bagaimana berpoligami baik, bagaimana surat yang teratur. Tapi kalian jangan mengutip sesuatu yang tidak diamanatkan dalam Al-Quran. Contohnya tadi mengutip Yeremia, kemudian mengutip Korintus, segala macam. Itu tidak diamanatkan karena itu hal yang asing dalam iman Muslim karena tidak diamanatkan. Poinnya sudah kami tangkap, Pak Alex. Insya Allah Pak Juma sudah kita tangkap poinnya, Pak Juma ya. Sebelum dia ucapkan saya sudah dapat poinnya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Alex, insya Allah kita akan menjelaskan apa yang keberatan Anda. Silakan Ahi Juma. Baik, oke. Jadi begini, ketika Indonesia itu merdeka, di situ belum ada sistem. Dan setelah merdeka ada sistem, dan sistem itu tidak kemudian menjadi penyempurna sebagai final sentralisasi, tapi sistem itu berdiri secara dinamis, dia tidak statis. Kalau orang yang berpendidikan pasti ngerti apa yang saya bilang. Jadi gini, ketika para nabi datang, diutus oleh Allah, itu memang ajarannya tidak kemudian... Jangan bilang Allah. Karena Alkitab tidak mengenal Allah SWT. Terus dari mana kata Allah yang ada dalam kitab Anda? Makanya flashback, belajar secara dulu. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada Anda. Dari mana kitab Anda mengambil kata Allah? Dengar. Dulu. Saya ngerti. Pak Ya. Saya ngerti. Tuhan Anda itu Theos. Saya ngerti. Tuhan Anda Theos. Ya. Saya ngerti. Tuhan Anda Theos. Tuhan Anda Yahweh. Saya paham. Saudara paham. Oke. Masuk ke Indonesia ngambil Tuhannya Isa. Pemburuan publik namanya. Boleh saya moderatori Pak Alex, Pak Juma untuk kenyamanan. Kalau kurang ilmu memang susah kalau berdialog dengan saya. Ya. Maka saya minta tadi seperti tadi Pak Alex, dengan hormat saya meminta ketika ada penjelasan mohon jangan dipotong dulu. Nanti ketika Anda bicara saya akan berikan Anda untuk bicara. Biar saya kan sudah kantor ulang-ulang. Tidak boleh, jangan cocok logikan antara. Tolong ini siapa yang mencocok logikan? Jangan cocok logikan. Siapa? Sekarang begini. Oke, saya tanya kepada Anda. Di dalam original teks kitab Anda yang bahasa Yunani itu, apakah Anda pernah menemukan kata Alkitab di dalamnya? Oke, saya jawab begini. Sekarang dunia sudah digital. Ya, saya jawab. Dunia sudah digital. Jadi alasannya kayak begitu. Saya tanya, apakah di dalam original teks Bible itu ada kata Alkitab? Dengar, Kristen Arab lebih dulu eksis 6. Saya tidak tanya Kristen Arab, yang saya tanya kitab Anda yang bahasa Yunani. Anda lagi berbicara dengan Profesor Bible. Paham? Saya tanya kepada Anda, apakah di Bible bahasa Greek, bahasa Yunani ada kata Alkitab? Dengar, Alkitab bahasa Melayu lebih dulu ada daripada negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang saya tanya kepada Anda, dengar, apakah di dalam bahasa Yunani ada kata Alkitab? Dengar, makanya kalian dengar penjelasan saya. Kembalikan kepada Anda. Anda nggak punya ilmu. Teman-teman orang yang nggak punya ilmu kayak begini, apakah kalian setuju saya berdialog dengan dia? Punya integritas. Keberatan. Kalian ini kan cocok logikan Kalau begitu saya diam. Baik, diam saja. Pak Lek, saya diam. Kami kemarin kehadiran Anda. Pak Lek, potong dulu, Suma. Jangan potong dulu. Pak Lek, nggak layak di sini. Anda nggak layak. Yang jelaskan ya. Dengerin saja Bang Juma. Biarin saja Bang Juma. Pak Alex, mohon maaf, kemarin kami cukup intens berdialog dengan Anda, dan Anda kemarin senantiasa seperti ini, berbicara tanpa dalil, dan ketika kami minta dalil, Anda tidak mampu. Ya, saya kalau jelaskan, tolong dengar, masa potong-potong terus? Saya sedang bicara ini, biar Anda memahami rule-nya. Biar saya memahami rule-nya, Pak Alex.
Ya, Anda yang kami di barusan Ciko ditanya apakah di Bible perjanjian baru Makanya milik saya Anda yang jelaskan. ori Ya, ada saya kata jelaskan. Alkitab. Dengar, Apa yang Anda katakan? dengar, dengar. Ya. Alkitab. Habis ini kau yang bahasa dengarkan Melayu. saya ya. Dengar dulu. Habis Masa- ini kau yang dengarkan saya ya. Dengar dulu. Sudah Habis ini dengar kau apa yang kata dengarkan saya ya. moderator, dengar apa kata Diam dulu. moderator. 3 menit untuk Dengar. Pak Lek, silakan. Nanti habis ini Pak Lek tolong diam ya, ikutin aturan main Ya. Pak ya. Silakan Pak Lek. Dengar. Ya. Indonesia merdeka tahun 1945. Sementara Alkitab berbahasa Melayu sudah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Tahun Bahasa berapa itu? Melayu ini Tahun berapa? Ba- Tahun berapa? Sabar dulu, jangan potong dulu. Ini cara licik Enggak. namanya. Kau bawa data itu yang jelas, yang jelas. Sebelum Indonesia merdeka, Dengar. kitab Melayu tahun berapa? Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Ini cara licik namanya. Saya tidak mau dengar kebohongan. Yang saya tanya tahun berapa? Tahun berapa Bible Melayu itu dia ada? Silakan. Sumpah Pemuda 1948. Sumpah Pemuda baru bahasa Indonesia dilantik sebagai bahasa persatuan. Nah, ya, itu sudah eksis. Kemudian orang Kristen tidak pernah mengimani bahwa Allah yang digunakan itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang dicocok logikan tadi dalam mengutip kitab Yeremia. Tidak. Sejak kapan orang Yeremia mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang adalah Allahnya orang Arab? Tidak pernah. Jangan cocok logi. Silakan kalian berdakwah, tetapi jangan mencocok logi. Belajarlah berintegritas. Jangan beragama tetapi tidak punya integritas. Silakan. Itu namanya pekerjaan setan namanya. Kalau tidak punya integritas tapi beragama. Ya, baik. Ya, silakan, Baik, jelaskan, apa? Baik. Karena Tidak kalimat masalah. berulang, Ai Juma, karena kalimatnya berulang, mungkin Ai bisa menangkap. Silakan Ai. Tolong Pak Lek dengarkan. Oke. Pasang kupingmu baik-baik ya. Nanti kalau kamu itu sudah susah untuk memahami pengajaran saya, daftar jadi murid. Kitabmu ada di Batavia itu tahun 1612. Catat itu. Ada catatan, ada pulpen, ada kertas, catat itu. Kalau kamu susah untuk mengingat, bakar, debunya telan. Kitabmu pertama kali di Batavia tahun 1612. Paham? Al-Quran ada tahun 600-an. Ngerti? Duluan mana kira-kira kitabmu itu? Saya jawab. Silakan. Sebelum Silakan Anda jawab. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana? Bahasa Melayu kan? Saya berdasarkan data Bible-mu ada di Indonesia menggunakan bahasa Melayu tahun 1612. Ada tahun 1945. Baru berapa tahun kitabmu itu? Bahasa Melayu sudah lebih dulu ada. Nah, itu Itu hoax. Oke. Oke ya. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Anda tidak menjawab. Ini giliran saya. Jadi ketika di Batavia tahun 1612 kitabmu dalam bentuk Melayu, ya Melayu Indonesia. Tunggu, sabar. Catat itu dah. Catat ya. Alkitab, dengar, lembaga Bible itu diresmikan tahun 954 setelah Indonesia merdeka. Lembaga kitabmu, dengar. Kenapa? Pak Lek tolonglah. Kenapa? Hormati mimbar yang ada Pak Lek. Sabar. Silakan Pak Juma. Oke. Catat yang tadi ya. Ingat, Bible Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tahun 1612. Lembaga resmi kitabmu didirikan di negara kami itu tahun 954. Baru-baru kemarin sore lembaganya baru didirikan. Kitab kami itu sudah ada tahun 600-an lebih. Itu sudah ada. Abad ke-6 kitab kami itu sudah ada. Kalau kau mengatakan Kristen Arab, sekarang kita bukan di Arab, kita di Indonesia. Kenapa kamu masih menggunakan Arab? Satu. Kedua, tunjukkan kepada saya, mana kitab Arabmu itu yang menuliskan bahwa kitab Arabmu sampulnya Alkitab. Mana? Sementara kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Kamu belajar dari mana kau? Jadi abad ke-9 baru kitab Bible-mu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada kata Alkitab. Yang ada Muqaddas. Ngerti? Lalu kamu harus paham. Kalau saya mengatakan, kami tidak boleh, kamu mengatakan kami tidak boleh menggunakan kata Allah.
lalu kau embel-embeli subhanahu wa ta'ala. Pahami, Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci. Di dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian Tuhannya Abraham tidak maha suci? Apakah Tuhannya Abraham tidak maha tinggi? Tentu tidak. Tentu dia maha tinggi, tentu dia maha suci. Berarti dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhanmu yang adalah manusia itu, yang ditampar, yang diludahi mulutnya, yang diludahi mukanya, yang diseret, memang bukan subhanahu wa ta'ala dia. Wajar. Tapi kalau Tuhan kami, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, pasti subhanahu wa ta'ala, pasti maha suci, pasti maha tinggi. Ya, kamu belajar. Jadi kalau kau mengatakan saya nggak pantas menyandingkan, agamamu itu dari Eropa, bro. Bukan dari Yesus. Kristen itu dari Eropa. Ya, simpan waktumu untuk berdialog dengan saya. Asal usul Kristen itu berasal dari anti-Kristus. Catat. Catat itu. Dan saya akan buktikan kepada siapapun yang ingin membuktikan itu dengan saya. Kristen adalah agama yang dibentuk oleh anti-Kristus untuk menantang pengajaran para nabi, untuk menantang ajaran Yesus. Puas. Terakhir dari saya, kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Saya ingin meminjam perkataanmu. Saya ingin meminjam kalimatmu. Kenapa kau mengambil kata Alkitab dari Al-Quran? Kenapa tidak kau katakan Biblos? Kalau kau katakan sudah disalur ke dalam bahasa Indonesia, nenekmu kiper. Alkitab, kata Alif Lam, itu hanya disandangkan kepada hak milik prerogatif Islam. Hanya Allah yang punya. Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar itu nggak boleh. Alif Lam itu nggak boleh dimiliki oleh agama lain. Hanya milik Islam Alif Lam itu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu nggak punya hak untuk memiliki itu. Itu yang perlu kamu pahami. Dalam perspektif linguistik, Alif Lam hanya milik Islam. Alkitab. Kamu kitab pun nggak boleh sebenarnya. Kamu hanya bisa buku. Jadi kalau ingin kau katakan Biblos itu dalam bahasa Indonesia, sebutlah kitab bukumu itu dengan sebutan kumpulan buku-buku. Atau sebut saja buku suci. Kalau kau ingin bahasa Indonesia. Jangan kau sebut kitab, jangan juga kau sebutkan Alkitab. Menjijikkan. Sekali lagi, menjijikkan. Tidak boleh kau sebutkan kitabmu itu yang dari Yunani itu sebagai Alkitab. Tidak boleh. Karena Alkitab hanya milik Al-Quran. Paham? Jadi jangan macam-macam Anda. Anda sosok masuk, menegur saya menggunakan kata Allah. Halo? Tak ada itu. Dalam Kristen itu hanya ada Yahweh. Hanya ada Theos. Theos masuk ke Indonesia, Anda boleh sebut dewa. Tinggal pilih. Anda boleh sebut Tuhan atau Tuan. Anda boleh menyebut sembahan. Boleh. Tapi nggak boleh Allah. Karena tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Yunani Allah itu. Ngerti ya? Catat itu. Ingat. Kalau Anda belum paham, tulis di kertas, habis itu bakar, debunya minum. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Aina, Masya Allah. Itu Pak Lex ya. Sekali lagi, kalau Anda mungkin tadi menyimak barusan saja sebelum Pak Juma bicara, kita kedatangan tamu namanya Pak Mumek. Pendeta ya. Pendeta sama pendeta. Beliau menjelaskan apa yang oleh Anda tadi Kenapa saya dimatikan? Kalau nggak digitu nggak bisa mendengar, malah perhatian kalimat. Kalau cuma itu dia mengelabui supaya mengelabui orang dengan suaranya yang besar, tidak mendengar saya penjelasan. Barusan sebelum ini datang kepada kami seorang pendeta namanya Dance Mumek. Anda silakan cek. Orang bisa berkamuflase jadi pendeta, tetapi tidak tahu dia punya track record latar belakang kita tidak tahu. Barusan kami kedatangan yang lima saya dong. Barusan kami kedatangan namanya pendeta Mumek kepada kami. Semua orang bisa lantik diri jadi pendeta dalam media sosial. Baik. Anda berdebat dengan beliau gitu loh, jangan dengan kami. Tapi pernyataan Anda ini bertabrakan dengan pernyataan pendeta yang barusan datang dengan kami. Belum 1 jam ke belakang belum. Baru 30 menit ke belakang itu. Jangan kutip-kutip kitab tersebut. Baik. Ayo sama saya. Coba, ayo sama saya yang bodoh ini. Saya ini murid di sini. Ayo. Mau Saya apa yang orang teolog, tapi sepengetahuan saya, Islam itu tidak mengenal kitab Yeremia, kitab Turin. Kata siapa? Makanya tidak boleh siapa, Pak? Kata tidak siapa? Nah, saya kutip. Anda tahu nggak bahasa Arab? Nih, Injil yang ada dalam Alkitab itu bukan Injil Isa yang diterima Isa ketika masih bayi. Sini, belajar kasus saya. Ya. Yeremia itu milik Yahudi. Begini. Memangnya Kristen bukan dari tidak punya historis dengan Yahudi. Orang Kristen mula-mula itu orang Yahudi.
Saya Yesus, jelaskan, Bang. Yesus ditolak, Yesus ditolak, Yesus terkutuk menurut Yahudi. Klaim Anda saya jelaskan. Klaim Anda saya jelaskan, boleh Yesus nggak saya terkutuk jelaskan menurut klaim Yahudi. Anda? Orang yang disalib terkutuk, itu kamu harus baca tuh Bibelmu. Sebentar, saya sebagai moderator si Pak Lex sekali lagi mohon maaf. Kalau Anda ingin bicara, kita masing-masing punya waktu. Keluar ya. Pak Lex, perhatikan kalimat kami. Kalau Anda ingin keberatan dengan pernyataan kami, ada hak jawab bagi Anda dan kami akan terkena hukum kalau kami berbicara tanpa dalil, tanpa data. Silahkan, kalau Anda ingin bicara dengan kami, minta waktu dengan kami. Silahkan. Ya, jangan sampai keroyokan, jangan sampai saling berebut ngomong, akhirnya kita tidak ngambil poinnya. Silahkan Anda bicara, minta jam berapa menit kami berikan. Nanti ada Ustaz Alfat. Silahkan Pak Lex. Masih ada. Silakan Pak Lex. Berapa menit Anda minta? Begini. Pertama. Sebentar dulu, berapa menit Anda minta? Saya mungkin sekitar 1 menit 2 menit. Kalian harus konsisten. Ya, siap. Silakan. Anda kalau orang lain bicara, Anda diam ya, biar kami nggak perlu mute Anda. Silakan. Ya, dia bicara tuh di poin, jangan bertele-tele. Karena semua punya cara bicara itu bertele-tele jauh panggang dari api. Begini, dengar. 2 menit berjalan. Kalian kalau berdakwah, kalian cukup ambil referensi dari Injil Isa yang diterima Isa ketika masih bayi dan Taurat yang diterima oleh Musa. Jangan kutip Yeremia, Yesaya, Korintus, Kisah Para Rasul dan sebagainya. Karena apa? Itu tidak diamalkan dalam Al-Quran. Kemudian, saya perhatikan itu seolah-olah penjelasan dari para summa itu mencocok-logikan antara Allah SWT dengan Alkitab. Beda karakteristik. Orang Arab, Kristen Arab sudah eksis dari abad pertama dan mereka tidak mengimani Allah SWT. Jauh sebelum Islam muncul. Kemudian kalau misalnya digunakan bahwa jadi kalau misalnya kalian mencocok logikan seperti begitu itu memang komplain. Itu orang itu melakukan pembodohan publik. Zaman sudah digital. Orang yang punya nalar saya bisa tahu. Perbedaan beda sekali antara Allah Alkitab dengan Allah SWT. Ya mungkin itu penjelasan nanti semua jelaskan baru saya counter dia. Sudah waktunya, ini masih banyak waktu Anda, baru 55 menit loh. Jangan banyak-banyak bicara. Jangan bicara panjang lebar. To the point saya. Singkat tepat jelas kayak saya ada bicara tadi. Singkat tepat jelas. Sudah cukup? Ya, suruh dia bicara singkat tepat jelas. Jangan bertele-tele. Anda sudah cukup bicara kok kalau ngomong. Sudah cukup. Terima kasih. Silakan Pak Alfat sebentar. Ya. Pak Alfat silakan mewakili Juma silakan. Terima kasih moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang. Ada suara saya? Waalaikumsalam. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Jadi tadi klaim tidak ada Yeremia nggak boleh disebut apa ya. Begini Bang Lex. Di dalam Quran saya kasih contoh. Ini saya sedang menjawabkan. Ada nabi-nabi yang disebut dan ada nabi-nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran tapi disebut di dalam hadis ya. Karena tidak mungkin akan disebut semuanya ya, begitu dan tidak pula penting tetapi cukup diimani. Ada beberapa nama-nama nabi yang tidak disebut walaupun kita tahu nabi itu lebih daripada 25 tapi hanya 25 yang disebut di dalam Al-Qur'an. Begitu juga tentang kitab. Ada kitab yang disebut tapi ada kitab tidak disebut secara khusus tetapi disebut secara umum seperti ini. Dalam lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam lafaz walladzina yu'minuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik itu mencakup kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Itu tidak menyebut satu-satu tetapi seluruh kitab-kitab yang diturunkan bahkan mushaf pun yang diturunkan kepada para nabi pun harus diimani seperti mushaf yang turun kepada Ibrahim dan lain sebagainya ya Bang ya. Anda harus belajar dulu ketika Anda mau bicara tentang Quran. Ya, Anda harus kuasai juga tentang ilmu Quran. Begitu Bang ya. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menanggapi. Itu disebut dalam kitab Anda. Mungkin tadi sudah disebut oleh Bang Zuma. Ya. Di kitab Yesaya 5:16. Allah yang maha tinggi dan maha suci. Tinggi itu suci itu subhanahu, maha suci subhanallah, ta'ala maha tinggi. Itu disebut dalam kitab Yesaya 5:16. Itu Bang, jadi ketika kita bicara ada dasar Bang, ya, ada dasar.
Begitu. Baik Bang, silahkan Bang. Terima kasih moderator. Ya. Cukup, siap, terima kasih. Silakan Pak Lek, ada yang sanggahan Anda? Siapin waktu. Yang pertama begini. Kalian harus konsisten, kalian harus mengimani kalian punya isi Al-Quran. Di situ sudah dijelaskan bahwa Isa menerima kitab Injil. Sementara dalam Alkitab, itu bukan Isa menerima kitab Injil. Pekerjaan daripada Yesus, itu tuh yang ditulis oleh mereka yang sejarah dan saksi sejarah. Nah ini kan sudah perbedaan karakteristik. Sehingga tidak perlu dicocok logikan. Silahkan kalian mengutip dari Injil Isa atau dari terserah. Itu iman kalian. Tetapi selagi kalian mencocok logikan dengan Alkitab, maka kami orang Kristen punya hak untuk meluruskan. Jadi silakan kalian mengutip Injil Isa yang diberikan kepada Isa dan sebagainya, diberikan kepada Daud, Sabur yang diberikan kepada Daud. Tetapi jangan mencocok logikan kalian punya iman dengan iman Alkitab. Karena itu namanya pembodohan publik. Itu namanya penyelewengan fakta. Itu tuh yang kami punya hak untuk meluruskan. Ya, saya kembalikan. Mungkin saya ini ya, Pak Moderator. Ya. Silakan. Ini kayaknya nggak perlu timer, tapi tolong ini gantian ya, silakan. Iya, sebentar aja nih. Begini, jangan cuma meminta. Kalau meminta itu ada timbal baliknya, Bos. Kalian juga harus mencabut kata-kata yang mengutip dari Al-Quran. Gimana, mau nggak? Jangan cuma meminta. Harus siap juga menerima ini timbal baliknya seperti apa. Memangnya kata-kata Al-Quran, Alkitab tidak mengenal Al-Quran. Allah, tadi sudah dijelaskan tadi. Ini dengar nggak tadi waktu Bang Suma cerita? Jadi begini. Saya jelaskan ya. Apanya yang mau dijelaskan? Jelaskan saja ini ketika Anda meminta, apa mau menerima timbal baliknya seperti apa? Sudah, saya jelas sudah. Silakan. Dengar. Kekristenan itu muncul ketika abad pertama. Ketika peristiwa Pentakosta, di situ kalian baca di Kisah Para Rasul. Itu banyak suku bangsa yang datang yang bertobat, termasuk orang Arab. Baca di Kisah Para Rasul jelas. Kekristenan berkembang di Arab itu abad pertama. 12 rasul ketika Yesus kembali ke surga, mereka berpencar ke segala penjuru untuk mengabarkan Injil. Misalnya Petrus meninggal di Roma, yang tempat meninggalnya sekarang dijadikan Basiliko Santo Petrus. Kemudian para rasul menyebar kiri kanan, dan kekristenan sudah muncul di Arab, orang Kristen Arab. Dan di sana mereka menggunakan kata Allah tetapi tidak merujuk kepada Allah SWT. Beda. Makanya flashback kepada sejarah. Itu saya bukan seorang teolog, saya paham. Dan referensi kata Allah itu tuh bukan objeknya merujuk kepada Allah SWT yang kemudian ketika Muhammad lahir kemudian eksis. Bukan. Belajar sejarah dulu saja, Bang. Belajar sejarah dulu. Tadi sudah diajar sama Bang Suma, tapi kayaknya karakteristiknya sok-sok saja ini. Karakteristiknya beda. Nah, kami orang Kristen, kami punya hak untuk menjawab. Kami tidak intervensi. Datanya mana? Datanya mana? Data. Baca Kisah Para Rasul. Di situ peristiwa Pentakosta. Ya coba ditampilkan. Oke. Boleh saya kubur orang ini, kawan-kawan? Silakan, Ai. Oke. Pasang kupingmu ya. Baik-baik. Saya kasih data dulu supaya kamu ngerti. Jangan data fiktif. Sebelum saya minta Anda dengar. Sebelum saya minta Anda minta tadi bicara, Ustadz kami bicara. Bilang bicara Anda ngomel ini terus. Ya, perhatikan. Ikutin. Saya nanti habis ini minta kepada kamu cabut kata doa, kata syafaat, kata iman, kata rasul, kata nabi di dalam kitabmu, ya. Saya minta itu dengan hormat. Kemudian saya ingin ngajarin kamu. Di dalam Yesaya 57 nomor 15 diterangkan begini. Kiko amaramu wanisa sokem et wakados. Akulah Allah, Tuhan yang maha tinggi dan maha suci. Oke? Paham ya?
Kamu mengatakan Allah lagi, baik. Pasang kupingmu. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Allah itu satu dan Tuhan dari semua manusia. Aduh, ini pemburuan publik namanya. Nah. Kamu kalau dekat di sini kuludai mukamu. Bodoh kamu. Roma memangnya korelasi. Saya menyadarkan kamu bahwa Tuhan itu cuma satu, tuyul. Kamu kutip Roma, korelasi dengan Al-Qurannya apa? Saya tidak sedang mengkorelasikan Al-Quran. Saya sedang mengajarkan kamu bahwa Tuhan itu cuma satu. Roma 10 nomor 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Bahasa Arab tidak punya agama. Sebelum Islam baru ada abad 6. Sementara bahasa. Saya mute antum biar gantian dengan kamu ingin belajar. Silakan. Dengarkan ya. Memang orang kayak begini, orang bodoh kayak begini. Jangan Anda mengatakan dakwah kayak begini, nggak bisa. Dakwah itu tergantung audiensnya. Paham? Ya. Kalau Anda tidak bisa mengikuti cara saya berdakwah, silakan, pintu terbuka. Keluar dari sini. Orang-orang kayak begini harus diajarin. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami itu Allah, tidak sama dengan Tuhan yang kalian sembah, memang betul. Kalian menyembah manusia. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Allah tidak boleh disama-samakan dengan Tuhan yang datang kepada para nabi, Anda keliru. Sementara di kitab Anda sendiri mengajarkan Allah itu cuma satu. Galatia 3 nomor 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah itu adalah satu. Nah, hapus tuh datanya di dalam kitab kalian. Efesus 4 nomor 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan semua orang yang ada di dalamnya. Itu Tuhannya hanya Allah. Siapa yang menulis itu? Kitabmu. Siapa suruh nulis itu? Kedua, kitabmu sekarang bertaburan kata Allah, bukan kata Yahweh. Sementara Tuhannya Bani Israel jelas maha suci, maha tinggi. Berarti Tuhan kami sama. Kalau kamu marah karena kami menggunakan kata yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, sekarang apa hakmu menggunakan kitabnya Bani Israel? Kamu katakan kamu itu adalah penerus daripada Bani Israel. Nenekmu kiper. Di mana Bani Israel menyebut Kristen itu sebagai penerus mereka? Enggak ada. Yang ada, pendiri agamamu adalah ahli kitab. Betul. Matius 23 nomor 15, ya, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yaitu agamamu yang diajarkan oleh ahli kitab. Memang betul dari ahli kitab, tetapi dijadikan menjadi orang yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Itulah kalian. Ya, jadi kalau dikatakan Allah itu bukan Tuhan kami, tidak boleh disama-samakan. Tidak ada yang menyamakan, tapi memang Allah itu satu. Indikasi kuatnya Allah Tuhan itu satu, kitabmu sendiri. Coba kamu buka. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan kata apa di sana, kata Yahweh, kata Theos. Tidak kamu temukan. Yang kau temukan adalah kata Allah. Itu yang perlu kamu pahami, kawan. Jadi jangan kemudian ketika orang lagi berdialog, tiba-tiba kamu masuk, tiba-tiba kamu menghujat, tiba-tiba kamu mengklaim, tiba-tiba kau katakan saya menipu publik dan seterusnya. Nggak boleh kayak begitu. Kasih datamu ke sini, saya kasih data ke kamu. Kalau kamu tidak bisa membantah data saya, tapi kamu kemudian menghujat sedemikian rupa, saya pun bisa. Ya, saya juga bisa. Karena kita sama-sama agama syiar. Kau boleh nipu-nipu dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Kau boleh masuk ke lorong-lorong, menjajakan orang Islam untuk ikut ke agamamu dengan bawa Indomie. Masa saya tidak bisa hanya dengan membawa kitab suci saya sendiri? Bisa dong. Siapa Anda yang melarang saya seperti itu? Ya, sekali lagi saya katakan, hapuskan data yang ada dalam kitabmu yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan semua manusia. Itu ada dalam kitabmu tuh. Roma 3, Roma 10,
terus kemudian Yohanes 17 nomor 3, Kolose 1 nomor 6, Galatia 3 nomor 20, Efesus 4 nomor 6. Mengatakan Allah satu-satunya Tuhan dan Tuhan seluruh manusia. Ya, hapus itu dari kitabmu. Silakan yang lain. Baik, saya lihat di sini ada perwakilan dari Kristen saudara junior ya. Siapa itu? Silakan mungkin mewakili karena si Alex sudah nggak ada. Januar, silakan Pak Januar. Anda keberatan dengan pernyataan sahabat kami, silakan Pak Januar. Maaf kalau saya salah menyebut. Pak Januar monitor. Anda ternyeletuk, silakan Pak. Silakan Pak. Waktu untuk Anda, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Nah, saya cuma mau sampaikan saja untuk kita semua, mau yang Nasrani, mau yang Muslim, sudah sejak dari dulu ya untuk membahas, menafsirkan kitab suci orang lain berdasarkan sudut pandang kitab suci kita, itu tidak akan pernah ketemu. Sudah dari dulu, sebelum Bang Suma datang dan lain-lainnya datang, sudah dari dulu itu tidak pernah ketemu, baik pun Muslim maupun Kristen. Jadi saya hanya mau bilang bahwa akan terjadi debat kusir. Dan jangan yang kita pikir cuman orang yang di dalam room, kita pikir yang pendengar yang sekian ratus di luar itu. Kalau mendengar semua mau bicara, yang Kristen mau bicara, yang Muslim mau bicara, apa yang menjadi pembelajaran buat yang ratusan yang lagi dengar di luar? Itu saja, terima kasih. Hanya memastikan Pak Januar, Bapak dari Muslim apa dari kekristenan Pak? Saya mohon maaf, negara kita adalah negara Pancasila, tapi saya masih belum memilih untuk Nasrani ataupun Muslim. Saya masih melihat tingkah laku dari oknum-oknum ya. Baik. Oknum-oknum yang mengatakan pendeta, tapi apa yang terjadi di luar sana? Ia mengatakan ustadz, apa yang terjadi di luar sana? Itu fakta yang membuktikan semua. Itu aja Pak, terima kasih Pak ya atas waktu yang diberikan buat saya Pak. Baik, terima kasih juga atas kritikan Bapak. Semoga ini jadi bahan bahan obrolan ke depannya. Karena bisa jadi apa yang Bapak sampaikan tadi ini perlu ada pencernaan, ya kan? Perlu ada pengkajian sehingga apakah kalimat Bapak ini mutlak kami iakan atau mungkin nanti ada sanggahan dari teman-teman kami di sini. Saya lihat ada Kang Moto di sini mungkin mau mewakili selain Ahy Juma. Ahy Juma atau apa mungkin Ahy mau menyampaikan sesuatu lagi dengan pernyataan beliau ini Pak Januar? Boleh saya menanggapi ya. Silakan. Tadi Bang siapa tadi namanya ya? Pak Januar Ahy, Pak Januar. Pak Januar. Mohon maaf Bang Januar. Jadi begini Bang Januar. Di dalam Islam saya bukan bicara oknum, saya bicara Islam ya. Saya tidak bicara agama lain, saya bicara Islam. Di dalam Islam itu begini. Ini perlu Bapak garis bawahi ya. Sebenarnya dalam Islam itu diajarkan di dalam surat, sebelum saya bicara tentang oknum, tapi ada di surat Al-Kahf 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran datang dari Rabbmu. Barang siapa mau beriman, silakan beriman, dan barang siapa mau ingkar, silakan ingkar. Ada kebebasan di sana. Baik, itu sepintas saja. Saya bicara tentang ada oknum pendeta di luar yang begitu, ada ustadz yang di luar begitu. Baik. Saya akan tanggapi dari sisi agama Islam. Begini Bang Januar. Islam, Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu. Tetapi, ini tetapi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika kaya mengkono iku la raiba ana keraguan ing dalam hudan ing dalam Quran hudan kang dadi petunjuk lil muttaqin maring wong kang bertakwa. Ini saya pakai bahasa Jawa biar lengkap. Dzalikal kitab, seperti itulah Alkitab, Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan fihi di dalam Quran, hudan yang menjadi petunjuk lil muttaqin bagi orang yang takwa. Kenapa di sini dikatakan untuk orang yang takwa? Sementara di ayat lain Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
manusia. Nah, ini perlu Bapak ketahui. Sehingga ada oknum di luar, ustadz tapi begitu. Tapi kita berpikir yang objektif. Gini, Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Tetapi dalam prakteknya hanya orang-orang takwa saja yang menjadikan Quran itu petunjuk. Yang lain menjadikan Quran entah jadi apa. Saya nggak bisa ngomong, jadi apa saya nggak tahu lah. Pokoknya hanya orang-orang takwa saja yang menjadikan Quran itu petunjuk. Walaupun Quran sebenarnya adalah petunjuk bagi manusia, hudan linnas, namun pada prakteknya Quran hanya dijadikan petunjuk bagi orang yang takwa. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya rasa narasi saya bisa luas, bisa ditangkap oleh Pak Yanuar. Begitu. Jadi kita juga tidak bisa entah melihat kepada pendeta atau kepada ustadz yang di luar sana, mereka berbuat di luar Islam karena mungkin tidak menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, ya, tetapi menjadikan Quran itu entah jadi apa. Itu kurang lebih Bang Yanuar. Saya meluruskan, saya membela Islam, saya tidak membela oknum. Silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ahi Ustaz. Mungkin Ahi Juma mau melengkapan tadi, maaf, udah kebuka mute tadi, saya lihat. Silakan Ahi. Iya. Terima kasih. Jadi ya, Pak Januar izin ya, silakan Ahi. Iya. Jadi gini, kawan. Kalau Anda mencari oknum-oknum kemudian untuk mendudukkan sebagai acuan untuk memilih sebuah agama, sampai Anda masih ateis, ya saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian ketika Anda menginginkan agar tidak ada debat, sederhana, usulkan kepada lembaga kitabnya teman Kristen untuk menghapuskan semua istilah-istilah yang sangat-sangat prinsip di dalam iman kami Islam. Maka tentu akan terjadi seperti Hindu dengan Islam, seperti Buddha dengan Islam. Tidak ada debat agama. Suruh mereka percaya diri untuk mengembalikan istilah-istilah Al-Quran ke dalam Al-Quran dan menggunakan istilah-istilah mereka dalam bahasa Yunani. Pasti kita akan rangkulan. Anda tidak pernah membayangkan ketika Yesus mereka sebut sebagai anak Allah. Tak pernah Anda bayangkan betapa sakitnya hati kami. Ya. Karena Anda tidak mengimani Allah. Kami mengimani Allah. Kami mensucikan, kami mentauhidkan, kami memurnikan keyakinan kami terhadap Allah. Tapi coba lihat di kitab mereka. Allah jadi mainan. Allah jadi mainan, Allah jadi hal-hal yang dinistakan di dalamnya. Belum lagi syafaat, belum lagi kata Nabi, belum kata Rasul. Semua diambil. Diartikan seenak perut mereka. Tidak berdasar terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka kemudian menggali kubur, lalu mereka jatuh ke dalam kubur sendiri. Setelah jatuh ke dalam lubang itu, mereka teriak-teriak. Kenapa Al-Quran menyebut kata kami kafir? Kenapa Al-Quran itu menyebut kami ini kafir? Padahal kafir itu adalah satu penamaan yang sangat indah kepada orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Kafir, orang yang menutup diri. Tapi kemudian kata kafir mereka ambil masuk ke dalam kitabnya, lalu kemudian mereka artikan sebagai kebodohan, ketololan, kekonyolan, ya, kefasikan dan semuanya. Diambil, digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya, sehingga ketika kami mengatakan antum kafir, artinya apakah engkau menutup diri dari Allah? Menjadi konotasinya buruk, disebabkan karena mereka mendudukkan kata kafir pada tempat yang buruk. Yang disalahkan kami rasis karena mengatakan mereka kafir. Kata kafir menjadi buruk karena mereka sendiri yang menggali kuburnya. Coba. Jadi kalau Anda ingin adem antara kami dengan teman-teman Kristen, usulkan kepada mereka, hapuskan istilah-istilah yang kami muliakan, yang kami sucikan di dalam kitab suci kami. Insya Allah apa yang Anda inginkan akan terjadi. Tak akan ada yang berdebat. Baru-baru ini mereka memperingati apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Coba lihat. Kenapa mereka nggak berani mengatakan kenaikan Yesus Kristus? Kenapa harus ke Islaman gitu? Jangan Anda itu mengatakan itu di sini. Katakan di kubu teman-teman kita Kristen. Ayo teman Kristen, yuk pakai seragam masing-masing yuk.
Jangan gunakan seragam pakaian agama lain. Yuk tampil dengan agama kita masing-masing. Mari kita tenteng kitab kita sesuai dengan asal-usulnya yuk. Itu baru hebat. Tapi kalau masih menggunakan kata Allah, kata Nabi, kata doa, kata syafaat, kemudian kata mukjizat, kata rasul, kata ayat, semua diambil dari Al-Quran supaya ke-Islam-Islaman, untuk supaya generasi Islam berikutnya bingung membedakan antara Islam dan Kristen, supaya mereka gampang dimasukkan dalam kandang-kandang mereka. Ya inilah yang terjadi. Dan saya harus tampil, nyawa saya taruhannya. Anda harus tahu itu. Ustadz, apaan sedikit? Boleh? Boleh ya. Bolehkah Anda menjelaskan kepada kami, apa betul kami ini menghinakan Yesus, menghinakan Isa, yang mungkin oleh si Bapak Penanya Pak Yanuar tadi, bahwa kita seakan-akan menghinakan Yesus. Mungkin Ahina bisa menjelaskan, betulkah umat Islam menghinakan sosok Yesus? Tafadhol Ahi. Oh enggak, tidak sama sekali. Nabi Isa di dalam Al-Quran, Yesus di dalam Al-Quran disebutkan adalah hamba Allah yang taat. Bahkan dia diberi kedudukan bahwa dia datang membawa tanda-tanda kiamat. Dia membawa hikmat, dia membawa kebenaran, dia membawa petunjuk jalan yang lurus menuju kepada Allah. Bahkan Yesus disebut dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan Yesus dalam Al-Quran? Karena yang diceritakan di sini adalah sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Yang datang tanpa ayah. Siapa lagi dia? Yang menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Siapa dia? Yesus. Di dalam Al-Quran disebutkan dia adalah seorang manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan dikatakan dia meniupkan ke dalam tanah liat berupa burung, dan burung itu hidup. Diceritakan menghidupkan orang mati. Dia adalah orang yang berbicara. Mana ada pembicaraannya, semuanya adalah kebenaran. Salika Isa ibnu Maryam. Qaulal haq. Ketika dia berbicara, pasti kebenaran. Mulia sekali di tempat kami. Bagaimana di tempat mereka? Ayo, Yesus dihinakan, dinistakan, terkutuk, dan seterusnya. Banyak penghinaan yang kalau saya jelaskan di sini, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian, akhi. Baik. Demikian Pak Yanuar, mungkin ya apa yang Bapak takutkan bahwa kami sedang mempermainkan agama kami. Tentunya penjelasan akhir Jumat tadi saudara kami ini semoga bisa sedikit menggugah lah bahwa kami tidaklah demikian apa yang Anda tuduhkan. Silakan Pak Yanuar, mungkin ada keberatan. Silakan Pak Yanuar. Baik Bapak moderator, luar biasa. Terima kasih. Sorry, kadang putus atau mungkin saya hilang dari room karena saya di ketinggian 3000-an. Kalau sudah kena kabut ini hilang sinyalnya, Pak. Aman ya, Pak, bagus. Jadi begini, aman. Bang Suma. Ya, Bang Suma yang saya hormati. Makasih. Awal-awal tadi ya, setelah Bang Juma mengomentari apa yang saya sampaikan itu, Bapak ada sebelum Bang Juma ada satu Bapak tadi itu luar biasa, Pak. Luar biasa penyampaiannya dengan nada yang menyejukkan sebagai pendengar. Enak sekali, luar biasa Pak, terima kasih. Nah, terus buat Bang Juma, tadi awal-awal tuh nadanya mungkin ada terpengaruh dengan Bapak sebelumnya ya, jadi nadanya tuh enak didengar. Tapi kok kesini kok tensinya naik. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa saya juga sudah pernah masuk ke channel Kristen ya. Saya sudah pernah masuk. Dan saya menyimak. Awal-awalnya itu dialog biasa. Tapi kok ujung-ujungnya kok udah jadi maki-makian. Nah, tapi setelah saya amati dari kenapa sampai bisa terjadi maki-makian, padahal awalnya itu enak ngomongnya, dialog biasa, enak didengar. Nah, tapi saya lihat salah satu itu sudah mulai memancing. Contohnya gini aja, yang dari Malaysia kalau tidak salah, siapa namanya, Pak Anas, itu bagus juga, ada yang saya dapat nilai positifnya dari dia. Walaupun mereka di situ sudah sempat maki-makian ya. Nah itu contohnya begini. Dia sudah mulai ngomong begini, dia bertanya, sebenarnya cuma dialog biasa tuh enak. Nah, dia bertanya gini, Tuhan kamu tuh kok ditendang,
diludahi. Nah, di sini saya lihat sudah mulai, wah ini kayaknya mungkin kurang pas ya kalau mau berdialog kok kayak begitu. Nah, akhirnya dibalas lagi lah sama yang Nasrani. Pak Anas, saya mau tanya nih. Katanya Rasulullah sebagai panutan. Lah kok ngawin-ngawin yang anak-anak kecil kayak gitu? Nah, yang kayak gini kan sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu kan, kalau menurut saya ini nggak perlu yang kayak gini. Dan saya yakin di Alkitab Nasrani ataupun di Al-Quran tidak mengajarkan untuk orang berdialog seperti itu. Nah, tapi satu hal yang saya dapat poinnya adalah kita jangan lupa di dalam diskusi keagamaan sekalipun di dalam masjid maupun di dalam gereja, kita jangan lupa dari sejarah manusia, sejak manusia diciptakan, tidak ada satu manusia pun yang menang daripada iblis. Nah, artinya apa? Iblis bisa masuk ke dalam diri kita, terutama dalam hati dan pikiran kita, lewat emosi. Dan itu yang saya lihat, baik pendakwa yang dari Muslim maupun penginjil-penginjil yang dari Nasrani, itu berantakan semua, itu hanya karena emosi yang nggak bisa ditahan, emosi. Jadi ya saya mungkin hanya bisa sampaikan untuk kita semua, Nasrani maupun Kristen maupun Muslim, emosi itu kita harus bisa banyak menahan diri daripada emosi. Jangan kita memberi kesempatan untuk iblis masuk memporak-porandakan kita. Nah, satu hal yang saya dapat, Pak, dari Pak Anas yang dari Malaysia itu, waktu dia masuk di channel Nasrani, saya dengar dia bilang begini, jangan Anda berharap untuk saya menjawab pertanyaan Anda sesuai apa yang Anda inginkan, yang berdasarkan sudut pandang kitab suci Anda. Nggak boleh, nggak akan pernah ketemu, Pak. Ini luar biasa ini kalau saya lihatin jawabannya Pak Anas seperti itu. Nah, baik, Bapak-Bapak, mungkin untuk sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak-Bapak semua ya. Baik, terima kasih. Silakan Ai. Ai Jumat. Ya, baik. Makasih. Saya sesi terakhir ya, sebelum saya pamit teman-teman sekalian. Jadi gini kawan, saya pertama minta maaf. Mungkin Anda baru mengenal saya. Ya, saya punya karakter memang seperti ini. Itu saya dibentuk karena saya orang lapangan. Kemarin saya di demo lagi di kantor. Jadi saya ini orang lapangan. Saya ini salah satu instruktur ya bela diri, di mana siswa saya itu dari militer. Jadi kalau misalnya saya agak keras dalam bersuara, memberikan instruksi, itu mohon dimaklumi. Tapi saya tidak emosi. Saya tidak emosi. Memang nada saya kayak begitu. Bayangkan kalau saya harus berbicara depan umum sampai 400 orang di lapangan, tidak menggunakan alat mikrofon, itu kayak mana itu suaranya tuh. Jadi memang sudah terbiasa saya dengan suara kayak begitu. Jadi kalau Anda mengatakan saya emosi, saya jengkel, oh tidak. Justru saya hadir di sini karena saya kasihan. Karena saya iba. Saya menginginkan supaya mereka itu menjadi pengikut Yesus yang benar. Bukannya saya emosi. Memang di dalam orang yang bernada kencang pada saya juga harus meningkatkan level suara saya. Karena Anda harus tahu juga, saya ini vokalis, gitu loh. Dan seterusnya. Jadi, ya sekali lagi saya katakan, terima kasih banyak Anda menasihati saya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat saya. Jarang-jarang orang yang mau memberikan waktu untuk menasihati sesamanya anak bangsa. Saya salut, salam kenal buat saudara saya. Ya, saya mohon maaf ketika hal yang saya pertontonkan hari ini menjadi Anda tidak nyaman. Itulah saya adanya. Mungkin karena saya sudah puluhan tahun bersama dengan teman-teman Kristen dengan berbagai karakteristik yang ya juga sedikit banyaknya dapat merubah dan menjadikan karakter saya itu berubah sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah kemudian saya berusaha untuk lebih lembut, untuk lebih damai, lebih santun di dalam menyampaikan. Saya juga akan tetap berusaha seperti itu. Meski saya menyadari bahwa di dalam debat agama ya memang
Kita tidak perlu terlalu harus keras, terlalu harus menonjolkan vokal. Ya, paling tidak apa yang kita sampaikan itu bisa sampai pesannya kepada audiens yang mendengarkan. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih telah mengingatkan saya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Kepada antum semua, para guru-guru saya di sini, kehilapan saya hanyalah berasal dari diri saya, kekurangan saya itu berasal dari diri saya, karena saya masih perlu belajar. Terima kasih atas bimbingan antum semua selama ini, arahan antum semua selama ini, kemudian waktu antum semua untuk saya selama ini. Dan teman-teman netizen, Anda luar biasa. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang dari apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan, dan kita melihat bagaimana mulianya sahabat kita, saudara kita yang begitu beliau masuk, kemudian memberikan masukan supaya di dalam berdialog ya ada baiknya supaya kita itu lebih mengedepankan kelembutan. Ya, saya kira begitu, itu adalah satu hal yang sangat berharga. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, salam satu Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayang, 1000 sayang, andaikan saja, mungkin Pak Hijuma ya, andaikan saja saudara Januar ini datang sebelum ada perdebatan dengan si Pak Lek, dan ketika akhirnya berdebat dengan berdiskusi dengan Pak Dance, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Januar tidak akan demikian. Tapi tentu kami harus maklumin ya, karena kebetulan mungkin Pak Januar masuk, ketika ada Pak Lek masuk, dan akhirnya sahabat kita ini melihat bagaimana gitu kan taring-taring yang keluar dari Ahi Juma. Padahal tadi sebelumnya gitu kan begitu halus, tenang, santainya gitu kan ketika Ahi Juma ini berngobrol dengan Pak Dan. Makasih. Ya, makasih. Terima kasih Ahi. Begitu mungkin Pak Januar lagi. Iya. Ya, luar biasa Pak. Luar biasa. Baik. Betul. Andaikan saja tadi. Iya ya, kenapa? Ya. Saya melihat Pak Januar itu adil kok. Dia menegur bukan dituju